Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat, adik-adik remaja serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan nikmat Allah berlimpah curah kepada kita sebagai hamba-Nya. Kemudian sholawat dan salam yang paling indah, yang paling tepat, yang paling baik, mari haturkan kepangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita, sebagai salam rindu kita atas beliau, Bapak rohani kita yang senantiasa mengasihi kita ketika beliau akan dijemput oleh malaikat Israel, akan dicabut nyawa beliau masih sempat berucap ummati, ummati, ummati. Maka sebagai balasan dari panggilan beliau, nida beliau terhadap kita umatnya, kita senantiasa memperbanyak membaca sholawat, mengucapkan sholawat, mengikuti ajaran beliau, tuntunan beliau yang merupakan contoh teladan baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yang merupakan contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang senantiasa banyak ingatnya kepada Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat, sholimat, kita berada pada fase terakhir bulan Ramadan ini. Harapan kita mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan, ibadah Ramadan yang telah kita lakukan, semuanya menjadi jalan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbaharui selalu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beramal, lakukan amal tentunya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan dasar ikhlas kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Mau shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikian dawuh dari baginda Agung Rasulullah SAW, sabda dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan atas dasar keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini merupakan anugerah yang besar, sehingga Ramadan ini kita jadikan sebuah momen untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Betapa ruginya orang-orang yang kemudian keluar Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Kemudian ibadah yang kita lakukan hendaknya dilakukan dengan keikhlasan. Maka ketika kita lakukan dengan ikhlas, maka ibadah itu akan kita temui nanti hasilnya di akhirat, menjadi tabungan kita di akhirat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang awal dikutip perkataan kalam dari Syekh Sahal At-Tasturi yang mengatakan an-nasu kulluhum halka illal 'alimuna. Semua manusia itu akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Kecuali orang-orang yang berilmu. Maksudnya apa? Manusia yang dilahirkan ke alam dunia ini diciptakan oleh Allah, kemudian dia hadir, diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT. Kemudian dia tidak memiliki ilmu, maka hancurlah manusia itu. Tidak ada gunanya. Pertanggungjawabannya di akhirat akan diminta kecuali orang-orang yang berilmu. Sehingga dengan demikian, mari kita senantiasa semangat untuk menuntut ilmu. Kita perbanyak pengetahuan kita, terutama pengetahuan di bidang agama kita, sehingga kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa beribadah dengan benar, sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wal 'alimuna kulluhum halka, dan orang-orang yang berilmu itu semuanya akan binasa illal 'amiluna, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Boleh jadi kita memiliki ilmu yang banyak, akan tetapi sudahkah kita amalkan ilmu yang kita miliki itu? Itu yang menjadi persoalan buat kita. Sehingga ilmu yang kita miliki, betapapun ilmunya tidak banyak, kemudian kita bisa mengamalkan ilmu yang ada, itulah kemuliaan di sisi Allah SWT. Ada seorang sahabat dulu ketika bareng dalam satu majelis taklim bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian Rasulullah mengatakan, contohlah orang itu. Padahal para sahabat tahu bahwa orang itu ilmunya tidak seberapa dibandingkan dirinya para sahabat yang memiliki ilmu yang lebih banyak, yang lebih tinggi daripada sahabat itu. Apa keistimewaan orang itu sehingga Rasulullah mengajarkan untuk berguru kepada orang itu? Ternyata orang itu tidak banyak yang dia ketahui, akan tetapi ketika dia memiliki ilmu, dia amalkan lebih banyak dibandingkan persentasenya lebih banyak. Kalau kita memiliki ilmu 100, kemudian kita amalkan cuma 10, maka hanya 10% saja amal kita. Kalau kita memiliki ilmu 5, kemudian 5-5-nya kita amalkan, maka persentasenya adalah 100. Sehingga orang-orang yang akan hancur, akan binasa nanti, orang yang berilmu, kemudian dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Bagaimana kalau ilmu Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya, tidak ada yang dipetik di akhir nanti. Ilmunya boleh banyak, tapi bagaimana dengan pengamalannya? Mari kita berlomba-lomba untuk mengamalkan
ilmu yang kita miliki. Apapun yang kita dapat, silakan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Akan tetapi jangan lupa kita amalkan. Kemudian yang berikutnya, yang penting adalah wal 'amiluna kulluhum halka. Dan orang-orang yang beramal itu semuanya akan hancur. Amalannya semua akan hancur. Illal mukhlafuna, kecuali orang-orang yang beramal dengan dasar ikhlas, dengan unsur ikhlas, ada faktor keikhlasan di sana. Dan itulah yang menjadi tabungan sesungguhnya. Hakikat tabungan kita di akhirat itu adalah ilmu, kemudian diamalkan, kemudian dasarnya ikhlas. Maka kalau ilmu yang kita amalkan hanya 2 saja yang ikhlas, maka 2 nanti kita ketemu catatan di akhirat. Sehingga ikhlas menjadi suatu unsur yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita beramal atas dasar ilmu. Kemudian yang menjadi catatan yang perlu kita garis bawahi adalah wal mukhlashuna kulluhum ala khatarin 'azim. Dan orang-orang yang beramal dengan keikhlasan semuanya dalam kekhawatiran yang besar. Teka-teki, dia teka-teki, apakah ini diterima oleh Allah SWT? Karena memang sesungguhnya ketika kita beramal ada unsur raja dan khauf, harapan bahwa Allah menerima amalan kita, dan kekhawatiran bahwa amalan kita kurang sempurna sehingga tidak layak diterima oleh Allah SWT. Maka kedua hal itu, jangan merasa pede dengan amalan kita, tapi jangan merasa pesimis dengan amalan kita. Maka ibarat burung, dia memiliki 2 sayap, raja dan khauf, rasa harapan dan rasa khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Kaum muslimin wal muslimat, soiman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian martabat daripada ikhlas itu ada 3. Yang pertama, ikhlasul mu'abidin, yang disebut dengan ikhlasul mu'abidin, yakni ikhlasnya para orang-orang ibadah, abid, ahli ibadah. Siapa dia? Maka orang pemula masuk Islam, kemudian diiming-imingi ketika melakukan amal soleh, maka Allah akan ganjar dengan surga yang di bawahnya ada sungai, kemudian dengan kenyamanan yang luar biasa. Itu iming-imingnya. Bolehkah demikian? Boleh. Dalam takaran itu boleh. Kemudian ada ikhlasul zahidin, ikhlas tingkat orang zahid. Siapa dia? Dia lakukan amal itu, dia sholat, dia puasa, semuanya semata-mata karena Allah, lillah. Makanya dalam sholat kita niatnya lillahi rabbil alamin. Di dalam sholat itu ada niat kita karena Allah, lillahi ta'ala. Benar-benar kita arahkan hati kita. Maka tingkatan itu namanya tingkatan ikhlasul zahid. Kemudian yang terakhir, ikhlasul arifin, yakni tingkat ikhlas tingkat orang arif, orang yang mengenal Allah, makrifat pada Allah. Sehingga apa? Dia menyatakan dirinya bahwa apa yang dilakukan bukan kekuatan dirinya, tapi karena atas izin Allah SWT. Dasarnya adalah la haula wala quwwata illa billahil azim. Dia bisa datang ke masjid ini karena atas izin Allah SWT. Kalau Allah nggak izinkan, maka dia yakin dia tidak akan sampai di masjid ini. Itu maksudnya. Sehingga orang-orang yang arif, orang-orang makrifat yakin bahwa billah atas izin Allah SWT. Ketika terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, itu semua terjadi karena atas izin Allah SWT. Mari kita lakukan amal yang sedikit, yang penting ikhlas, apalagi banyak akan lebih bagus. Itulah dasar kita untuk mencapai ridho Allah SWT. Mudah-mudahan kita nanti menjadi orang-orang yang bahagia di dunia
dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.